Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-temanku dengan sahabat sejati kamu Erman Sitorus di channel Isya Milenial. Nah, kali ini sahabatku kita membahas lagi ya cara bisnis rumah kontrakan tanpa modal, tanpa lahan bagian kedua. Nah, untuk mengingatkan kembali ya teman-temanku, pada bagian yang pertama sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana kita sudah memiliki lahan ya, sudah memiliki lahan dan kita sudah memiliki lahan seukuran 270 meter ya atau 18 kali 15 meter yang akan kita bangunkan 3 unit rumah kontrakan dan dihargai senilai 1 juta per meter, 270 juta, dan sudah kita negotiation dan buat perjanjian pembayarannya 1 sampai 2 bulan dengan ke pemilik tanah. Nah, kemudian tahap kedua juga kita sudah negosiasi kepada panglong ya, kepada panglong atau pemilik penjual bahan-bahan bangunan bahwasanya dia sanggup untuk menyelesaikan 3 unit rumah dengan harga 100 juta per unit ya. Kalau 3 unit 300 juta yang pembayarannya setelah rumah terjual katakanlah 1 sampai 2 bulan ke depannya. Nah, jadi total utang kita ialah 270 dengan lahan 300 juta untuk modal pembangunan yaitu 570 juta. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan ya teman-temanku ya, Bang, bagaimana Bang untuk mengembalikan utang-utang itu? Nah, begini teman-temanku, simak ya kelanjutan dari season yang pertama. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di menemukan channel yang luar biasa ini, saya ucapkan selamat datang dan thank you, tetap station di channel yang luar biasa ini. Baik, kita lanjutkan teman-temanku ya. Nah, di session yang pertama yaitu kita sudah membahas tahap pertama dan kedua. Nah, sekarang tahap ketiga yaitu pembangunan unitnya ya, pembangunan unitnya. Kita akan estimasikan atau jual per unit itu kalau di Medan yaitu lebih kurang 1 unit tipe 60 lebih kurang 300 sampai 350 juta teman-temanku 1 unit. Tapi nggak apa-apa, saya ambil yang minimalnya aja ya. Kira-kira lebih kurang 300 jutaan gitu ya, 300 juta per unit. Nah, kalau 3 unit ya berarti lebih kurang 900 juta. Terus gimanain Bang? Iya, kan begini teman-temanku. Nah, para panglong ya atau pemilik atau penjual bahan bangunan, dia sudah melaksanakan pembangunan rumah ya, 3 unit rumah di atas lahan yang sudah disediakan. Nah, seiring itu kita pasang teman-temanku seperti katakanlah papan pengumuman ya, dijual rumah ini ya dengan tipe 18 kali 15 tanah dan luas bangunan yaitu tipe 60 ya, tipe 60 atau katakanlah 2 sampai 3 kamar gitu. Nah, artinya kalau ada pengunjung yang melihat pengumuman itu, barang tentu dia mau membeli rumah tersebut. Nah, sembari kita juga ikut mempromosikan rumah itu kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kerja, atau bisa juga dipromosikan lewat media sosial, Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Kenapa teman-temanku? Sambil pembangunan kita juga mempromosikan. Karena kita membutuhkan waktu paling lama 2 bulan untuk melakukan payment pembayaran kepada yang punya lahan dan kepada yang pemilik atau penjual bahan bangunan yang membangun rumah tersebut. Begitu ya teman-temanku ya. Nah, katakanlah 2 bulan ke depan teman-temanku rumah ini sudah selesai dibangun ya, 3 unit. Dan katakanlah kita sudah dapat pembelinya ya. Pembelinya 2 orang. Nah, kalau pembelinya ada 2 orang, artinya kita sudah mengantongi uang 300 juta kali 2 unit, berarti 600 juta. Itu 2 unit ya teman-temanku ya. Nah, artinya kalau kita sudah mengantongi uang 600 juta, artinya kita sudah bisa membayar ya ke yang punya tanah 270 juta dan yang ke punya bahan bangunan
300 juta, 570 juta. Masih ada uang tersisa 30 juta teman-temanku. Nah 30 juta ini mungkin kita buat untuk biaya dan lain ya. Misalnya surat izin pada saat pembangunan, kemudian lain-lain biaya keamanan, atau juga akomodasi dan transportasi kita dan lain-lainnya. Nah artinya teman-temanku kita sudah melunasi membayar kepada yang punya tanah dan kepada yang mempunyai bahan bangunan tadi teman-temanku. Ya, nah itu teman-teman ya. Saya ulangi lagi teman-teman, kita sudah berhasil menjual 2 unit rumah dari 3 unit yang sudah dibangun ya, dengan harga 300 juta dikali 2, 600 juta. 600 juta ini kita sudah bayarkan ke pemilik lahan tanah yang kita tempohkan tadi senilai 270 juta, dan kita bayarkan 300 juta yang membangunkan properti atau panglong. Berarti total yang kita bayarkan 570 juta dan bersisa uang kita 30 juta untuk keperluan lain-lain. Nah, lihat teman-temanku. Dari 3 unit yang dibangunkan, ya, 2 unit rumah sudah bisa membayar utang-utang yang kita pinjam tadi yang pertama. Sisa 1 unit. Nah, 1 unit ini untuk siapa, Bang? Ya, untuk kita dong. Ya. Artinya teman-temanku, kalian sudah memiliki rumah kontrakan 1 unit tanpa modal. Benar nggak? Ya, itu teman-temanku ya. Itu artinya kalian sudah mendapatkan 1 unit rumah tanpa modal. Ya, mana ada modalnya kan gitu. Kita mencari lahan tanah itu dengan kasih tempo pembayarannya. Terus kita dapat bahan bangunannya dan upahnya juga dari bertempo 2 bulan. Dan akhirnya kita dapat 1 unit. Begitu ya teman-temanku ya. Nah, itulah trik dan strategi kita memiliki rumah kontrakan tanpa modal. Nah, pasti teman-teman bertanya ya, nggak masuk akal kayaknya Bang itu. Iya, memang kalau dipikirkan nggak masuk akal teman-temanku. Tapi kalau kita lakukan dengan serius, pasti yang tidak mungkin menjadi mungkin teman-temanku. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Karena nggak ada yang nggak mungkin teman-temanku di dunia ini. Kalau kita yakin ya dengan kerja keras dan doa, semuanya pasti bisa akan terwujud dan tercapai. Nah ini bukan teori teman-teman, dan ini sudah banyak dipraktekkan teman-teman dan saya sendiri di Kota Medan. Nah bagi teman-teman yang masih bingung dan banyak pertanyaan, silakan berikan komen di kolom komentar, kita akan bahas satu-satu. Oke teman-temanku, sampai di sini juga video ini, dan kita akan bahas lagi mengenai bisnis properti di video-video selanjutnya. Bye bye, sampai ketemu, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought